Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Oke. Oke. Sebelum kuliah pagi ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, yang sakit semoga segera disembuhkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini, pertemuan hari ini, saya mengingatkan bahwa hari Sabtu nanti Anda akan mengikuti, Anda diwajibkan mengikuti kuis 2. Kuis 2 materinya mulai dari setelah ujian 1, ada ikatan kimia, molekul material, kinetika kimia, hingga kimia inti. Itu akan dikuiskan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Mengenai jadwal pastinya, kita akan tunggu dari panitia ujian, jadi bersabar saja, mungkin hari besok atau hari Rabu akan diumumkan. Tapi jadwalnya tidak akan jauh berbeda dengan kuis atau ujian pertama. Oke. Kemudian minggu ini kita akan banyak latihan di hari Kamis dan Jumat. Rencananya saya akan nambah pertemuan, entah itu Rabu malam atau Selasa malam, nanti kita lihat saja. Kemudian saya juga ada klinik kimia dasar B, itu dilaksanakan di hari Jumat. Tapi karena minggu lalu tidak ada klinik di hari Jumat, jadi minggu ini ada 2 klinik kimia dasar di hari Kamis sore, pukul 3:30 atau 3:30 ya, 3:30. Dan hari Jumat pukul 3:30. Kalau Anda yang punya jadwal kosong, ingin belajar, dipersilakan hadir. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi, yaitu kesetimbangan asam basa. Masih membahas tentang asam basa seperti pertemuan sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, silakan jika ada yang mau bertanya terkait kuis atau yang lain, mangga dipersilakan. Silakan, dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Enggak? Oke, kalau tidak ada, kita akan membahas tentang kesetimbangan asam basa. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang teori asam basa, mulai dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan yang terakhir kita bicara tentang Lewis. Arrhenius menjelaskan bahwa asam adalah yang memberikan H+ jika dilarutkan di dalam air, sedangkan basa adalah yang memberikan OH- jika dilarutkan di dalam air. Konsep selanjutnya yang disampaikan oleh Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam itu adalah spesi atau zat yang mendonorkan proton atau ion H+, sedangkan basa adalah spesi atau zat yang menerima aseptor proton atau ion H+. Dan konsep terakhir dari asam basa itu disampaikan oleh Lewis. Lewis menjelaskan bahwa asam adalah yang menerima zat spesi yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah spesi atau zat yang mendonorkan pasangan elektron. Jadi kalau Arrhenius itu membahas H+ dan OH-, kemudian Bronsted-Lowry juga H+ saja, tidak ada OH-, maka Lewis bicara tentang pasangan elektron bebas, gitu ya, pasangan elektron bebas. Ketiga teori tersebut tidak ada yang saling bertolak belakang, mereka intinya saling melengkapi.
Setelah kita bicara teori kemarin, kita juga bicara tentang konsep asam basa, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, kita lihat dari ukuran dan keelektronegatifan. Maka yang terakhir, yang selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimana hubungan kuantitatifnya. Bagaimana kita melihat benarkah dia lebih kuat, benarkah dia lebih lemah. Maka ukuran itu akan kita lihat dari pH-nya. pH. Gitu ya. Jadi sekarang kita akan bicara banyak tentang pH. Gitu ya. pH itu didefinisikan adalah kekuatan asam. Kekuatan asam atau secara matematis dia dirumuskan sebagai pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+. Kapan dia bersifat asam, kapan dia bersifat basa? Maka harus ada aturan jelas, kuantitatif, kapan kita menyebut dia asam, kapan kita menyebut dia basa. Nah, kita akan lihat mulai dari H2O dulu. H2O. Tentang tetapan ionisasi asam. Tetapan kita akan bicara tentang tetapan ionisasi asam. Kok tetapan ionisasi asam? Tetapan ionisasi air. Kok asam air? Kita akan kenal dengan istilah KW, di mana K itu adalah tetapan kesetimbangan, W itu adalah water air, gitu ya. Kalau saya punya air H2O sifatnya liquid, ketika dia bertemu air yang lain yang juga liquid, dia akan terion menjadi H3O+ aqueous ditambah OH- aqueous. Oke. Nah, jadi sebenarnya ion H+ itu tidak ada di dalam air. Kenapa tidak ada? Karena ion H+ itu adalah spesi yang hanya terdiri dari satu proton, tidak punya elektron, tidak punya neutron, gitu ya. Jadi kalau saya punya H+ di dalam air, maka H+ ini dia akan berubah menjadi H3O+. Jadi kita tidak akan pernah menemukan H+ dalam air, tapi yang kita temukan adalah H3O+. Jadi benarnya yang mana Pak? H+ atau H3O+? Yang benar adalah H3O+. Tapi apakah H+ masih bisa digunakan? Masih bisa. Tujuannya adalah menyederhanakan. Jadi reaksi ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Lihat ya. H+ aqueous tambah OH- aqueous. Jadi kita bisa sederhanakan H+-nya, H3O+-nya menjadi H+. Itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nanti Anda akan lihat suatu kondisi di mana lebih enak, lebih mudah menggunakan H3O+ dibanding menggunakan H+. Walau sebenarnya itu sama-sama saja, gitu ya. Jadi kalau ditanya, ini sama saja seperti minus logaritma konsentrasi H3O+. Ini sama aja sebenarnya. Jadi nggak berbeda. Ya, jadi sama-sama saja. Oke, kalau saya punya air dengan kesetimbangan seperti itu, maka kita akan punya nilai K. Karena air, kita buat water, konsentrasi kanan, konsentrasi kiri. Nah, kirinya liquid, nggak kita masukkan gitu ya. Nah, sifatnya bisa asam, sifatnya bisa basa. Ya, sifatnya bisa asam, sifatnya bisa basa. Tapi pembatasnya adalah netral. Netral adalah kondisi di mana jumlah H+ dan OH- sama. Jadi kita punya 3 kondisi, ada netral, ada asam, ada basa. Kita lihat netral dulu. Netral itu adalah ketika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Oke. Jika pada suhu 25, T sama dengan
25 derajat Celcius, maka nilai KW itu adalah 10 pangkat minus 14. Kalau kita cari kondisi netral, maka kalau kita masukkan nilai KW-nya, 10 pangkat min 14 adalah konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min, di mana konsentrasi H plus akan sama dengan konsentrasi H min, OH min, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Sehingga kalau saya masukkan ke sini, maka saya akan dapatkan konsentrasi H plus-nya sama dengan 10 pangkat minus 7 molar. Kemudian kalau saya ubah jadi pH, minus logaritma konsentrasi H plus minus logaritma 10 pangkat minus 7, ini sama dengan 7. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius, suhu ruang, dengan nilai KW 10 pangkat minus 14, maka kita akan dapatkan kondisi netral itu ketika pH-nya 7. Ya. Asam adalah kondisi ketika jumlah H plus itu lebih banyak daripada OH minus. Sedangkan basa sebaliknya, H plus itu lebih sedikit daripada OH minus. Jadi, kenapa pembatasnya 7? Kenapa kita bilang netral itu 7? Karena itu diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Jika suhunya berubah, seperti yang kita bicarakan pada proses kesetimbangan sebelum-sebelumnya, bahwa nilai tetapan kesetimbangan itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, tidak dipengaruhi oleh tekanan, tidak dipengaruhi oleh volume, tetapi dia dipengaruhi oleh temperatur. Jika temperatur berubah, maka nilai K akan berubah. Oke. Jadi nilai KW yang 10 pangkat minus 14 itu hanya berlaku jika temperaturnya 25 derajat Celcius. Sehingga kalau temperaturnya diubah, maka nilai KW-nya akan berubah. Nilai KW yang berubah akan menyebabkan pergeseran titik netral. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya punya temperatur lain. Taruhlah temperaturnya 50 derajat Celcius atau 75 derajat Celcius. Kita lihat KW air, KW in 75 degree. Water ionization constant in temperature. Oke, kita lihat. Nah, misalnya pada 725 nih. Nah, 75 derajat Celcius, PKW-nya sekian. Misalnya PKW itu saya masukkan nilainya dulu. Nah, misalnya saya punya nilai, taruhlah sekitar pada suhu 25, nilai KW air itu 2 kali 10 pangkat min 13. Oke. Nah, pada titik ini, kalau saya masukkan ke dalam persamaan tadi, H plus OH min, kemudian pada kondisi netral, maka saya akan dapatkan 2 kali 10 pangkat min 13, itu adalah H plus dikali H plus, sehingga H plusnya sama dengan 213 akar. Saya akan dapat 4,47 kali 10 pangkat minus 7 molar. Kalau saya jadiin ini pH, saya minus logaritma kan, saya akan dapat 6,35. Oke. Misalnya saya punya larutan A, gitu ya. Larutan A gitu ya. Saya ukur pada 25 derajat Celcius, ternyata pH-nya 6,5. Gitu ya.
Sedangkan saya punya larutan B, saya ukur pada 75 derajat Celcius, pH-nya 6,5 juga. Apakah kedua sifat larutan ini sama? Sama beda? Larutan A sama B, sifatnya sama beda? Sifatnya maksudnya dia sama-sama asam, sama-sama basa, atau mereka berbeda? Gimana? Sifat larutan A dan B sama beda? Beda ya, Pak. Berbeda, ya, oke, berbeda. Pada suhu 25, pembatasnya adalah 7, netralnya adalah 7. Sehingga kalau dia pH-nya sama dengan 7, maka sifatnya akan netral. Ketika pH-nya kecil dari 7, maka karena pH itu berbanding terbalik dengan konsentrasi H+, ya, maka kalau pH-nya kecil dari 7, artinya H+-nya banyak. Maka dia asam. Kalau pH-nya besar dari 7, maka H+-nya sedikit, maka sifatnya basa. Jadi pembatasnya adalah 7. Sehingga pada suhu 25, kita punya pH 6,5, maka sifatnya adalah asam. Tapi kalau saya punya larutan B, diukur pada 75 derajat Celcius, pembatasnya adalah 6,35. Netralnya itu adalah ketika pH-nya sama dengan 6,35. Dia asam ketika pH-nya kecil dari 6,35. Dan dia basa jika pH-nya lebih besar dari 6,35. Maka kalau kayak kita punya 6,5 pH-nya pada suhu 75, maka sifatnya basa. Dengan pH yang sama, kita ukur pada temperatur yang berbeda, maka bisa menghasilkan sifat larutan yang berbeda. Jadi dari pH-nya kita belum tentu bisa menentukan sifatnya, asam atau basa. Jadi selain tahu pH, Anda juga harus tahu temperatur. Tanpa tahu temperatur, Anda tidak bisa tahu sifatnya asam atau basa. Kalau dasarnya hanya pH. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ingat bahwa semua air itu pasti menghasilkan H+ dan OH-. Pasti. Tapi jumlahnya kecil. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang menanyakan, kita lanjutkan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Fajar. Berarti itu pH dari waternya itu beda ya, Pak? Setiap 25 sama 75 derajat itu beda ya? Beda. Oh. Jadi kalau saya punya air nih, saya bawa ke 25 derajat Celcius, maka yang saya temukan H+-nya itu 10 pangkat minus 7. Tapi ketika saya bawa air yang sama, airnya sama nih, saya bawa ke suhu yang lebih tinggi, taruhlah 50 misalnya. Kalau 75 kita juga nggak kuat ya, kepanasan pasti. 50 aja udah kepanasan. Ya. Maka pada suhu 50 derajat Celcius, air yang tadi H+-nya ada 10 pangkat minus 7, maka H+-nya akan jadi lebih banyak. Lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Kenapa? Karena nilai Kw-nya pasti bertambah besar. Sehingga H+ yang terionisasi juga jadi lebih banyak. Airnya sama, suhunya berubah, maka H+-nya juga akan berubah. Jadi seperti yang saya bilang bahwa yang menentukan nilai Kw itu adalah temperatur. Tanpa temperatur, Anda tidak bisa menentukan nilai Kw. Ketika nilai Kw Anda tidak ketahui, maka Anda tidak bisa menentukan pada pH berapa dia netral. Nah, kira-kira gitu, Jar. Nah, ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi, asam basa netral itu bukan hanya bicara tentang pH, tapi itu adalah kondisi. H+ itu, asam itu adalah kondisi ini tadi.
Yang ini. Nah, yang ini tadi nih. Ada netral, asam, dan basa. Itu adalah kondisi. Kondisi ketika siapa lebih banyak, siapa lebih sedikit, atau jangan-jangan mereka sama. Oke. Kalau tadi kita udah menentukan ionisasi air, selanjutnya kita akan menentukan pH. pH. Oke. Sekarang kita bicara tentang asam kuat dan basa kuat terlebih dahulu. Biar yang mudah dulu lah. Misalnya saya punya HCl. HCl ini asam kuat, aqueous, gitu ya, asam kuat. Saya punya KOH. Ini basa kuat. Saya larutkan dalam air, gitu ya. Masing-masing konsentrasinya 0,1 molar. 0,1 molar. Masing-masing volumenya 100 mili. pH-nya berapa? Gitu ya. Pertanyaannya pH-nya berapa? Nah, kalau saya punya HCl, saya larutkan di dalam air, karena dia kuat, maka dia akan terion sempurna. Dihasilkan H+, aqueous, tambah Cl-, aqueous. Oke. Mula reaksi sisa. Awalnya 0,1 molar. Kita boleh nulis ini molar karena volumenya nggak berubah kan ya. 100 mili terus. Jadi boleh kita tulis molar. Ini belum ada, ini belum ada. Karena ini reaksinya sempurna, maka sisanya pasti habis. Sisanya nggak ada. 0,1 molar minus. Ini bertambah 0,1 molar, ini bertambah 0,1 molar. Maka 0,1 molar, 0,1 molar. Maka pada akhir reaksi kita akan dapatkan konsentrasi H+-nya itu 0,1 molar. Maka pH-nya itu adalah minus logaritma H+ atau minus logaritma 0,1. Itu 1. Maka pH larutan HCl 0,1 molar, volumenya 100 mili, itu adalah 1. Bagaimana kalau volumenya saya kurangi jadi setengahnya? 50 mili. pH-nya jadi berapa? Konsentrasinya sama, 0,1 molar. pH-nya jadi berapa? Kalau volumenya saya kurangi jadi 50 mili. Berapa pH-nya? Jadi punya HCl 0,1 mili, 0,1 molar, 100 mili. Saya kurangin 50 milinya saya buang, sisanya 50 mili. Pertanyaannya, pada saat 50 mili ini pH-nya berapa? Berapa pH-nya? 2, 1, atau 0,5? Satu, Pak. Oke, jawabannya sama, 1 gitu ya. Kenapa 1 padahal volumenya kita kurangin? Karena ketika saya kurangin, konsentrasinya tetap, gitu kan ya. Konsentrasinya tetap maksudnya berapa? Yang namanya molaritas itu adalah mol per volume. Ketika 100 mili orangnya banyak. Ketika 50 mili orangnya berkurang, volumenya berkurang, maka perbandingannya akan sama. Yang penting itu adalah konsentrasinya. Selama konsentrasinya sama, mau volumenya berapapun, pH-nya akan sama. Karena untuk menentukan pH, basisnya adalah konsentrasi. Ini kalau asam kuat. Bagaimana dengan basa kuat? Maka basa kuat, prinsipnya juga sama. Saya punya KOH, terion sempurna karena dia kuat, K+ aqueous tambah OH- aqueous. Mula reaksi sisa, ini 0,1 molar, ini belum ada. Karena dia terion sempurna, ini habis. 0,1 molar plus 0,1 molar plus 0,1 molar. Ini 0,1 molar, 0,1 molar. Kita tidak perlu melihat K+-nya, sama seperti kita tidak perlu melihat Cl-, ya.
karena dia tidak menentukan pH gitu ya. Maka yang kita lihat OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 0,1 molar. Oke. Nah, Anda bisa mulai dari sini. Nah, dari sini. Dari sini bahwa ini saya lupa. Ini semua dilakukan di 25 derajat Celcius ya. Kalau saya nggak ngasih tahu temperaturnya berapa, berarti itu 25 derajat Celcius. Kita balik ke sini, bahwa H plus kali OH- itu adalah KW. 10 pangkat min 14. Kalau saya mau ngasih semuanya ke sini, saya kasih PKW dari sini, kita akan dapat pH ditambah POH. Maksudnya apa? PKW itu adalah min log KW, pH min log H, tambah min log OH min. Itu kan ya. Kalau tambah jadi kali kan ya, sama seperti itu. Jadi kalau Anda dapat OH min, kalau mau cari H plusnya, pakai KW. Jadi untuk soal ini, kalau saya tahu OH minnya, maka kita tidak bisa melihat dia asam basa dari POH. Tapi yang kita lihat adalah pH. Jadi OH min segini, Anda harus cari H plusnya berapa. Gunakan KW, maka Anda akan dapatkan 10 pangkat min 13 molar. Dapatnya dari mana? Pakai KW. Atau mau mudahnya adalah cari POH-nya. POH adalah min log OH minus min log 0,1 itu sama dengan 1. Oke. PKW sama dengan pH tambah POH. PKW itu 10 pangkat min 14 min log 14. pH tambah POH 1. Maka saya akan dapatkan pH-nya sama dengan 13. Jadi ujung-ujungnya kita akan menentukan pH, bukan POH. Kalau dari basa, kita harus tentukan OH-, dapatkan POH, baru kemudian dapatkan pH. Tapi kalau dia asam, kita akan langsung dapatkan H+, sehingga kita bisa menentukan pH. Pada suhu 25, pembatas netralnya adalah ketika pH-nya 7. Kurang dari 7 dia asam. Nah, ini kurang dari 7, maka ini asam. Ketika lebih besar dari 7, dia basa. Nah, ini lebih besar dari 7, dia basa. Ini adalah untuk yang sifatnya kuat. Artinya semuanya terion. Asam dan basanya kuat. Jadi semuanya terion. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Masih mudah gitu ya, masih mudah. Kalau yang kuat udah selesai, kita lanjutkan ke yang lemah. Yang lemah, asam basa lemah. Maksud lemahnya apa? Maksud lemahnya adalah dia tidak terion sempurna. Jadi kalau kuat itu dia terion sempurna, kalau lemah dia tidak terion sempurna. Artinya dia terion lemah di sini, dia terion sebagian. Sebagian. Karena asam lemah gitu ya, asam lemah. Saya buat lambangnya Ha saja. Ha. A itu dari asid. Basa lemah, saya buat dia B sama H. BH, B-nya itu basa. Gitu ya. H itu dari H+. Kita lihat reaksinya. Kalau saya punya asam, Ha, aqueous, gitu ya, saya masukkan di dalam air. Maka saya akan menghasilkan H+ tambah H2O-nya terima H+, Ha-nya kehilangan H+, maka sisanya Ami. Kalau gitu ya, kalau dia asam, reaksinya seperti ini, maka kita akan punya nilai K.
yang kita sebut sebagai Ka, asid. Gitu ya, asid. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kanan bagi kiri. H3O plus amin dibagi Ha. H2O-nya nggak usah dimasukin. Itu kalau dia asam. Kalau dia basah BH tambah air juga. Nah, kalau Anda ingat Bronsted-Lowry, maka kalau sifatnya basah, dia akan menghasilkan OH- sesuai dengan Arrhenius, dan spesi BH-nya karena dia basah, dia akan menerima H+. Menjadi seperti itu. Karena dia menghasilkan OH-, maka kita punya nilai K dan B. B itu dari basah. Kanan, OH- plus per jadi bedanya dengan yang kuat, nah yang di lemah ini harus ada nilai K, tetapan kesetimbangan. Kalau A untuk asam kita sebut Ka, kalau dia B untuk basah kita sebut dia Kb. Dari Ka asam, misalnya saya punya nilai nih, Ka asam lah, taruh. Misalnya asamnya asam format, HCOOH. Saya punya nilai Kb dari NH3, amonia. Maka saya bisa tahu reaksinya. Hanya dari KaHCOOH. KbNH3. Reaksinya gimana? Reaksinya karena dia asam. Saya buat dulu HCOOH karena dia asam gitu ya. Ingat, dia dalam air. Maka HCOOH harus ditambah H2O, air. Karena nilai punya K, berarti reaksinya keseimbangan. Karena dia A, asam, maka akan dihasilkan H3O+. Sisanya apa? H2O jadi H3O+, dia menerima H+. Maka HCOOH harus melepaskan H+. Kalau dia melepaskan H+, sisanya apa? Apa sisanya? COOH-. COOH, boleh HCOO-. Yang jelas gitulah ya. Nah, boleh COOH-. Boleh. Jadi dari situ kita bisa tahu reaksinya. Kalau KbNH3, reaksinya apa? Prinsipnya sama seperti yang asam tadi. Ada yang mau jawab? Silakan. Reaksi untuk NH3, basah. Apa dulu? Saya tinggal nulis ini. Apa? NH3 tambah H2O. NH3 fasanya apa, Gus? Aki. Aqueous, pasti. Aqueous. Tambah air, H2O, fasanya liquid. Tanda panahnya 1 atau 2, Gus? 2. 2, oke. Hasilnya apa, Gus? OH-. OH-, fasanya? Aqueous. Plus, tambah? NH4 plus ya. NH4+, benar. Aqueous. Oke, terima kasih, Cak Bagus. Oke, Beli Bagus, terima kasih. Jadi, reaksinya seperti itu. Zatnya Anda taruh sebelah kiri, kemudian tambah air. Kalau dia asam, hasilin H3O+. Anda tinggal pikirin sisanya apa. Basah sama, NH3-nya taruh sebelah kiri, masukkan air, karena dia basah, hasilkan OH-. Anda pikirkan sisanya siapa. Selalu seperti itu. Dan ingat, Ka itu berlaku satu-satu. Jadi nggak mungkin dia terion langsung 2H+, nggak boleh. Dia harus satu-satu seperti energi ionisasi. Jadi nggak ada yang lepasin langsung 2H+, nggak ada. Jadi satu-satu. Oke.
Satu lagi. Misalnya saya punya nilai Ka. Asam asetat yang sering dipakai. Nilainya 10 pangkat minus 5 saja. Gitu ya. Ini suhunya 25. Reaksinya apa? Ada yang mau bantu saya? Silakan. Reaksi ionisasi asam asetat. Boleh dibantu? Apa reaksinya? Silakan. Ayo dong. Ayo, ayo. CH3COOH tambah H2O. Sebentar. Nih. CH3. COOH Fasanya apa? Nih. aqueous. Aqueous. Oke. Tambah. H2O. Fasanya liquid. Tanahnya bolak-balik. Terus. Jadi H3O plus. Oke. Fasanya. Aqueous. Aqueous. Tambah. Tambah CH3COO minus. Oke, COO minus aqueous. Oke, terima kasih Nicholas. Oke. Ini reaksinya selalu seperti itu, gitu ya. Mau dia asam, mau basah, itu saja yang berbeda di H+, H3O+ atau OH-. Maka ini kita lebih mudah pakai H3O+ daripada H+, gitu ya. Kalau ini saya buat reaksinya, kemudian saya buat persamaannya. Nilainya 10 pangkat minus 5. Nilai Ka-nya 10 pangkat minus 5. Artinya, kalau saya punya larutan, gitu ya, kalau saya punya larutan asam asetat, gitu, mana yang lebih banyak? Ionnya, ini bentuk ion ya, ini bentuk ion, atau bentuk asamnya? Ini bentuk asam, artinya dia belum terion. Mana yang lebih banyak? Ionnya atau bentuk asamnya? Bentuk ionnya atau bentuk asamnya? Kalau nilai Ka-nya 10 pangkat minus 5. Mana yang lebih banyak? Ion ya, Pak. Ionnya atau asamnya? Asamnya ya, Pak? Asam. Kalau 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 10 pangkat minus 5 banding 1, gitu kan ya? Atau 1 banding 100.000. Kan? Jadi kalau saya buat seperti itu, bagian atasnya penyebut atau pembilang di atasnya? Ya itulah ya. Bagian atasnya itu 10 pangkat minus 5. Artinya ionnya itu 10 pangkat minus 5. Ketika CH3COOH-nya 1. Atau ionnya itu cuma 1. Tapi asamnya 10 pangkat 5 atau 100.000. Maka kita akan lihat bahwa sebenarnya asam lemah ini suka nggak dia berubah jadi H+, H3O+? Suka nggak? Enggak, Pak. Nggak suka. Jadi kalau ada 101.000 orang yang berubah jadi H+ dan OH dan ionnya itu cuma 1. Karena saya dibilang asam, mau nggak mau saya harus melepasin H3O+. Tapi saya nggak suka sebenarnya ngelepasin itu. Ya udah 1 aja deh. Ketika dia udah melepas 1, artinya dia udah menghasilkan H3O+, maka dia sudah bisa disebut asam. Tapi karena dia nggak suka, dia disebut asam lemah. Karena sebenarnya walaupun dia asam ngasilin H3O+, dia cuma ngasilinnya sedikit banget. Makanya dia disebut asam lemah.
Jadi kalau saya punya asam asetat, saya masukin dalam air, dia akan melepaskan H+. Cuma sedikit banget. Jadi kalau saya tanya pada saat kesetimbangan, lebih berat kemana? Produk atau reaksi? Mana yang lebih banyak? Produk atau reaksi? Pada saat kesetimbangan tercapai. Produk atau reaksi? Pada saat kesetimbangan tercapai, mana yang lebih banyak? Reaksi ya, Pak? Jawabannya pereaksi. Pereaksinya 100.000, produknya cuma 1. Artinya lebih berat ke pereaksi. Jadi untuk asam lemah, yang lemah-lemah, sebenarnya produknya cuma 1. Pereaksinya yang banyak. Gitu kan ya. Dia nggak mau berubah. Jadi kalau saya punya asam asetat, maka sebenarnya yang berubah jadi ion itu cuma 1. Jadi kalau ini saya masukin asam asetat, CH3COOH, maka cuma dikit nih H3O+ sama CH3COO-nya. Tapi kalau saya mulai dari saya masukin H3O+, saya masukin CH3COOH, CH3COO-, maka ketika masuk dia langsung membentuk CH3COOH. Dia nggak suka dalam bentuk ionnya, pasti langsung berubah jadi ini. Itulah prinsip dari asam lemah dan basa lemah. Dia nggak suka dalam bentuk ionnya. Dia lebih suka dalam bentuk molekulnya. Molekul asam atau molekul basa tanpa muatan. Ya, makanya dia disebut lemah. Oke, sampai di sini ini adalah konsep asam lemah dan basa lemah. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa yang namanya lemah, dia sebenarnya nggak suka. Oke, misalnya saya punya dua reaksi. Saya punya KaHC itu 10 pangkat minus 2. KaHB ya, itu 10 pangkat minus 4. Oke, 10 pangkat minus 4. Kalau saya punya reaksi HC aqueous tambah B- aqueous menghasilkan HB aqueous tambah C- aqueous. Pertanyaannya, oke, ini nilainya segini ya. Ini nilainya segitu. Kalau saya punya reaksi ini, reaksinya berat kemana? Kanan atau ke kiri? Berat kemana? Kanan atau ke kiri? Untuk reaksi itu. HC tambah B- jadi HB tambah C-. Dia berat kemana? Ke kanan bukan, Pak? Ke kanan. Oke, ada yang lain? Selain bagus? Scheduling.
Yang lain? Kanan kiri? Ayo, kanan kiri. Kalau bagus tadi ke kanan. Yang lain silakan. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, jawabannya ke kanan, benar. Jadi kalau saya melihat dua nilai KA, oke, dua nilai KA ini 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 4. Yang lebih besar adalah HC, 10 pangkat minus 2. Itu menunjukkan bahwa HC itu lebih mudah menjadi ionnya dibandingkan HB. Karena HB nilainya lebih kecil. Artinya kalau saya masukkan HC dan HB, maka yang terion lebih banyak itu adalah HC, berubah jadi H+ dan C-. Sedangkan B itu akan lebih sedikit. Jadi ya, kalau saya masukin HC dan HB, nah, maka di akhir reaksi itu akan lebih banyak C-. Jadi kita lihat mana yang mana yang ada C-nya di kanan atau di kiri. Maka kalau di reaksi ini C-nya ada di sebelah kiri. Maka untuk reaksi ini C-nya ada di sebelah kanan. Maka reaksi ini akan berat ke kanan. Kenapa? Karena C- itu lebih mudah dibentuk dibanding B-. Tahu dari mana, Pak? Dari nilai K-nya. Ka dari HC itu 10 pangkat min 2, Ka dari HB itu 10 pangkat min 4, lebih kecil HB. Artinya C- itu lebih mudah dibentuk daripada B-. Kalau mau matematisnya, kita buat seperti ini. Saya punya KaHC, maka reaksinya ini. HC tambah H2O menjadi H3O plus tambah C-. Yang ini HB tambah H2O jadi H3O plus tambah B-. Kalau saya mau dapatkan reaksi ini, maka reaksi ini saya jumlahkan dengan reaksi yang ini, cuma reaksi keduanya dibalik. Jadi HC tetap tambah H2O jadi H3O plus tambah C-. Reaksi yang dua kita balik. B- tambah H3O plus HB tambah H2O. Kalau kita jumlahkan ini sama. Ini sama. Maka sisanya HC tambah B-, HB tambah C-. Kalau ini Ka-nya 10 pangkat min 2, ini reaksinya dibalik, jadi 10 pangkat 4. Reaksinya jumlahkan, kita kali, jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu menunjukkan 100 per 1. Artinya 100 itu adalah kanan HB kali C- dibagi HC kali B-. Maka yang lebih banyak itu adalah 100, yang HB dikali C-. Maka akan lebih banyak yang kanan pada saat kesetimbangan. Sehingga reaksi ini akan berat ke kanan. Dia akan lebih berat ke kanan. Gitu. Jadi kita lihat dari nilai KA-nya, KA dan KB. Sorry, KA dan KB. KA-nya aja, mana yang lebih besar. Kalau bingung, jumlahkan seperti itu. Kalau Anda dapat nilainya lebih besar dari 1, artinya kanan lebih banyak. Lebih kecil dari 1, berarti kiri lebih banyak. Oke.
Kalau gitu, oke. Kalau selanjutnya, karena diam-diam saja, maka saya lanjutkan saja terus. Kalau tadi kita udah bicara Ka-nya, maka sekarang kita bicara pH-nya. Saya punya asam lemah. Anggaplah Ha atau CH3COOH deh. Nilai Ka-nya CH3COOH itu taruhlah 10 pangkat minus 5 saja. Saya punya larutan asam asetat CH3COOH 100 mili, konsentrasinya 0,1 molar. pH-nya berapa? Kita buat reaksinya. Tambah H2O. H3O plus. CH3COO. Oke, kita buat mula reaksi sisa. Oke. Ini 0,1 molar, ini nggak kita bicarakan gitu ya, karena dia liquid, ini belum ada. Karena reaksinya kesetimbangan, ini nggak boleh habis. Maka yang bereaksi adalah min X. 0,1 min X molar. Ini plus X molar. Ini plus X molar. Kalau kita masukkan ke dalam rumus Ka sama dengan konsentrasi CH3COO min dikali konsentrasi H3O plus dibagi konsentrasi CH3COOH. Oke. Ka-nya kita punya nilai 10 pangkat minus 5. Ininya X, ini 0,1 min X. Oke, kita hitung. Maka ini 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X. Kalau saya ubah, nanti saya akan dapatkan X kuadrat ditambah 10 pangkat min 5X dikurang 10 pangkat min 6 itu sama dengan 0. Saya akan dapatkan persamaan kuadrat. Saya masukkan ke sini, maka saya akan dapatkan X1 dan X2 karena persamaan kuadrat. Kalau saya masukkan ke kalkulator, equation 3. A-nya itu 1, B-nya itu 10 pangkat min 5, C-nya itu minus 10 pangkat. Saya akan dapatkan X1-nya 9,95 kali 10 pangkat X1-nya, X2-nya 9,95 kali 10 pangkat min 4 molar. Ininya min 1. Min 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Karena ini X itu adalah konsentrasi, dan konsentrasi itu nggak boleh negatif, maka yang kita pakai adalah yang ini. Ini nggak kita pakai, gitu ya. Maka X-nya adalah segitu. Nah. Tapi ada cara lain. Ada cara lain. Ada cara lain untuk mendapatkan ini lebih mudah. Gitu ya. Atau kita selesaikan dulu deh. X-nya ini berapa? Gitu ya. X itu adalah konsentrasi H+. Maka kalau saya selesaikan, konsentrasi H3O+ itu sama dengan 9,95 kali 10 pangkat min 4 molar. Maka pH-nya Anda tinggal minus logaritmakan saja gitu ya. Maka Anda akan dapatkan 9,95 pangkat min 4 min log sekitar 3,00. 3,002 pH-nya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Caranya gimana? Caranya bagian ini kita sederhanakan. Ya. Bagian ini kita sederhanakan. Karena ini kecil, 10 pangkat min 5 ini kecil, dan 0,1 ini besar,
Artinya kalau kita mau mendapatkan ini yang besar, ini yang kecil, 10 pangkat min 5 yang kecil, pembaginya itu harus besar. Oke. Jadi ini bisa saya sederhanakan menjadi 10 pangkat min 5 X kuadrat dibagi 0,1 saja. X ini saya abaikan. Kenapa bisa diabaikan? Karena ini kecil, ini besar. Untuk mendapatkan yang hasil yang kecil, maka pembaginya harus yang besar. Karena ini besar, maka X ini saya abaikan saja, karena dia nilainya pasti kecil. Maka dari sini saya bisa dapatkan X kuadrat itu 10 pangkat min 6. Maka X-nya saja itu 10 pangkat min 3 molar. X itu siapa? X itu H3O+. Maka pH-nya adalah min log H3O+. Jawabannya 3. Tepat 3. Kalau kita nggak pakai sederhanakan, kita buat persamaan kuadrat, dapatnya 3,002. Tapi kalau kita abaikan X-nya, kita akan dapatkan tepat 3. Bedanya adalah 0,002. Digit ketiga dari desimal. Gitu ya. Nilai ini nggak signifikan. Gitu kan ya. Perbedaan ini nggak signifikan. Jadi, pengabaian ini, penyederhanaan ini boleh dilakukan. Jadi ini boleh Anda sederhanakan. Kalau Anda masih ingat di SMA, kalau asam lemah, Anda pakai rumusnya H3O+, atau H+ adalah akar Ka dikali M, asam. Ini rumus Anda, itu kan ya, akar Ka dikali M asam. Ini berlaku jika penyederhanaan ini Anda pakai. Dan penyederhanaan ini berlaku jika Ka dikali 400 itu lebih kecil daripada konsentrasi asam. Oke. Ka-nya 10 pangkat min 5 kali 400. 4 kali 10 pangkat min 3. Ka, konsentrasi asamnya 0,1. Masih lebih kecil. Maka pengabaian ini boleh kita lakukan. Tapi, misalnya, konsentrasi asamnya kecil nih. Ma-nya kecil. 10 pangkat minus 10 pangkat minus 4 misalnya. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Maka pengabaian ini tidak boleh dilakukan. Ini nggak boleh dilakukan. Sehingga rumus yang Anda gunakan di SMA ini nggak boleh dipakai. Jadi, abai-abaikan itu boleh berlaku jika ini konsentrasi asamnya besar, Ka-nya kecil. Itu boleh. Rumus yang di SMA itu boleh dipakai. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya tidak seperti itu, maka Anda nggak boleh melakukan itu. Tidak boleh diabaikan. Hal ini juga berlaku untuk basa. Tapi basa yang kita cari pertama adalah OH-. Dari OH- baru kita konversi ke H+. Oke. Ini adalah menentukan, kita sudah bahas menentukan pH dari asam kuat, basa kuat, yang ini asam lemah dan basa lemah. Basa lemah mirip saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah, yang mau ditanyakan? Diam-diam saja. Kalau ada, bilang ada. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Gitu kan ya? Jangan diam saja. Belum ada, Pak. Oke, nggak ada. Virginia nggak ada. Anda akan selalu ramai kalau kelasnya dibubarkan gitu ya. Terima kasih Pak, gini. Pas kelas diam aja gitu ya.
Pak mau bertanya. Boleh, Natali, silakan. Kalau misalnya yang tadi pH, maksudnya yang kalau beda temperatur, beda KW itu loh, Pak. Iya, Nanti kalau soalnya beda temperatur pasti dikasih KW-nya kan ya, Pak? pasti dikasih tahu. Temperaturnya beda, pasti diketahui nilai KW-nya. Kecuali itu yang ditanya. Oh iya. Oke, Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, baik. Apa ya?